Halo Ketua, jumpa lagi di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Kali ini kita bicara bola. Kali ini bola ya. Di sela-sela kegiatan perjalanan ini kita bicara bola karena memang final day musim 2021-2022 sudah berakhir. Nah, sebenarnya beberapa liga sudah menyelesaikan, sudah menghasilkan siapa yang juara gitu ya. Tapi kemudian hari Minggu kemarin ada beberapa liga yang harus menyelesaikan sampai di laga terakhir, di minggu terakhir liganya. Contoh misalkan Liga Inggris, selamat kepada Manchester City yang menjuarai Liga Inggris 2001-2002 karena bersaing ketat dengan Liverpool gitu ya. Tapi City memastikan kemenangan di laga akhir dengan kemenangan 3-2 ya. Nah, selain hasil siapa yang juara, di Liga Inggris juga akan mewakilkan Manchester City, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham untuk berlaga di Champions. Sedangkan untuk berlaga di Liga Eropa ada Arsenal dan Manchester United. Dan tim yang terdegradasi ada Burnley, Watford, dan Norwich. Nah, hal yang menarik dari Liga Inggris di musim 2001-2022 ini yaitu pertama, penentuan juara harus dilakukan hingga pertandingan laga terakhir gitu ya. Nah, kita tahu bersama Liverpool juga memetik kemenangan gitu ya, 3-1 atas Wolves, sedangkan Manchester City menang 3-2 atas Aston Villa. Ya, kita tahu pertandingan semalam cukup menarik, di mana City tertinggal 2 gol dan bisa membalikkan keadaan di babak kedua. Begitu juga dengan Liverpool, juga tertinggal duluan 1-0, bisa membalikkan keadaan menjadi 3-1. Ya, cukup jadi menyakitkan memang. Liverpool berharap City terpleset gitu ya, tapi kayaknya keberuntungan belum milik Liverpool begitu ya. Nah, kejutan yang menarik di Liga Inggris musim ini terkait dengan Everton yang selalu berada di jurang degradasi dan baru memastikan dia aman di minggu ke-37 ya, pertandingan ke-37 ketika menang 3-2 atas Crystal Palace. Dia baru memastikan aman di Liga Inggris. Ya, mungkin terjadi banyak persoalan di internal Everton gitu. Nah, hal menarik lainnya juga adalah Newcastle setelah beralih kepemilikan gitu. Menanjak terus performanya. Selain itu juga poin menarik lainnya adalah klub promosi seperti Brentford memberikan kejutan lain dengan berada di posisi 13 klasemen. Cukup menarik memang Brentford ini mampu bertahan di musim ini. Lebih menariknya adalah ketika Christian Eriksen memastikan datang ke Brentford di paruh musim kedua gitu ya, pasca memang masalah jantung yang diperolehnya saat di Piala Eropa kemarin. Nah, ini jadi menarik ya Brentford ini. Yang berikutnya, Leeds United harus memastikan posisinya bertahan di Liga Premier Inggris di pekan terakhir ketika memastikan kemenangan 2-1 mengalahkan Brentford. Burnley sendiri yang akhirnya dipastikan turun ke Championship menjalani laga terakhir dengan kekalahan. Walaupun main di kandang, tapi Newcastle sedang on fire gitu ya. Jadi Burnley tidak bisa berbuat banyak dan harus terpaksa mengarungi musim 2002-2003 mendatang di Championship. Nah, hal yang mengecewakan sebenarnya buat saya sebagai pendukung Manchester United, tentu ini jadi bulan-bulanan. Ini sudah musim keberapa Manchester United jadi bulan-bulanan gitu ya. Bahkan di pertandingan terakhir kemarin harus kalah 1-0 dari Crystal Palace. Nah, semoga dengan pelatih baru, harapan baru, perubahan baru terjadi. Ya, kalau saya pribadi berharap pemain-pemain muda deh kali ini diorbitkan gitu, sambil juga menjaga beberapa pemain-pemain yang saya rasa masih bisa membantu tim untuk musim depan. Selamat untuk Manchester City di Liga Inggris sebagai juaranya. Sedangkan di Liga Italia, menarik sekali juga di Italia ini karena AC Milan memastikan gelar juara dengan menang 3-0. Menang meyakinkan 3-0 di babak pertama. Maka juara Liga Italia 2021-2022 adalah AC Milan. Nah, dengan hasil laga terakhir semua pertandingan ini, maka
Yang mewakili Italia di Liga Champions nanti ada AC Milan, Inter Milan, Napoli, dan Juventus. Sedangkan di Liga Eropa ada 2 klub di satu kota, yaitu Lazio dan Roma. Nah, yang terdegradasi adalah Valencia, Genoa, dan Cagliari. Seperti Liga Inggris, penentuan juara Liga Italia itu di laga terakhir gitu ya. Milan menang meyakinkan 3-0 atas Sassuolo, sementara Inter Milan juga menang meyakinkan atas Sampdoria. Namun kemenangan Inter Milan jadi sia-sia karena mereka berharap Milan kalah. Milan mampu menguasai babak pertama. Di awal musim sebenarnya Juventus dan Inter Milan cukup kokoh gitu ya, bergantian memimpin. Namun Milan dengan perbaikan penampilan squad dan kepelatihan gitu ya, mampu menggeser Inter Milan di puncak klasemen. Nah, ini menjadi momentum menarik gitu ya. Kita tahu bahwa Zlatan Ibrahimovic kembali juara gitu. Mantap, Ibrahimovic. Sementara itu Venezia menjadi satu-satunya klub promosi yang kembali ke Serie B, sementara Salernitana bertahan di peringkat 17 dan Empoli berada di peringkat 4. Jadi hanya Venezia yang kembali turun ke Serie B. Dua klub promosi tetap bertahan di musim depan. Cagliari dan Genoa akan menemani Venezia mengarungi Serie B musim 2002-2023. Salernitana sebenarnya di ujung tanduk pada laga terakhir kemarin ya, kalah 0-4 dari Udinese. Namun di saat bersamaan Cagliari tidak mampu memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan Venezia dan hanya berakhir imbang 0-0. Sementara Atalanta yang begitu meyakinkan musim lalu, musim ini terlihat penurunan lah ya, berada di posisi 8 di musim 2001-2022 ini. Selamat untuk AC Milan, semoga bisa mempertahankan gelarnya musim depan dan memperbaiki tim Liga. Beralih ke Liga Prancis gitu ya. Liga Prancis sebenarnya sudah memastikan juara PSG ya, sekitar 3 pekan sebelum akhir Liga gitu ya. Juara Liga 2021-2022 adalah PSG. Dan PSG akan ditemani oleh Marseille dan AS Monaco untuk mengarungi Liga Champions. Sementara di Liga Eropa ada Rennes. Nah, sedangkan playoff Liga akan dilakukan oleh Saint Etienne. Dia playoff yang pasti terdegradasi adalah Metz dan Bordeaux. Menariknya memang PSG kembali menjadi juara Liga 1 di Amnya. Kembalinya PSG menjadi juara ini juga ditandai dengan rekrutan menarik ya, Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, termasuk Messi. Namun dirasa kurang memuaskan kayaknya karena performa Messi tidak seperti Barcelona ya. Mungkin musim depan akan menyala kembali ya. Bordeaux sendiri dan Saint Etienne sebenarnya mengalami kemunduran yang begitu pesat gitu ya. Di musim lalu sebenarnya dua klub ini cukup meyakinkan, tetapi mungkin ada persoalan sehingga mereka berada sebagai penghuni di papan bawah klasmen gitu ya. Dan dua tim promosi dari Liga 2 Liga Prancis musim ini bertahan di Ligue 1, di mana Clermont berada di peringkat 17 sedangkan Troyes berada di peringkat 14. Saint Etienne akan bertemu Auxerre pada pertandingan playoff di tanggal 27 dan 30 Mei nanti. Sementara itu dari Liga Belanda, juaranya adalah Ajax Amsterdam, sudah dipastikan beberapa minggu sebelum berakhir pertandingan Liga ya. Ajax akan ditemani PSV untuk mengarungi Liga Champions musim depan. Feyenoord sendiri akan berada di Liga Eropa. Nah, untuk playoff Eredivisie ada Heracles, sementara yang sudah pasti degradasi adalah Willem II dan Zwolle. Nah, menariknya di musim 2001-2002 ini Ajax kembali menjadi raja Liga Belanda dengan kembali menguatkan kemampuan skuadnya, kemampuan squad muda dan perbaikan ini ya cukup menjanjikan gitu. Beberapa pemain yang didatangkan Erik ten Hag yang akhirnya tidak ke Manchester United. Nah, 3 klub promosi di musim lalu, Cambuur, NEC, dan Go Ahead Eagles bertahan di Eredivisie. Menarik 3 klub ini bertahan di musim ini, di mana Cambuur berada di peringkat 9, NEC berada di peringkat 11, dan Go Ahead berada di peringkat 13 klasemen akhir. Nah, Heracles dipastikan terdegradasi karena playoff kalah dari Excelsior dengan agregat 1-6. Jadi pasti di playoff pun dia kalah kan. Sementara di Liga Jerman, selamat kepada Bayern Munchen menjadi juara Liga Jerman 2001-2022 dan sudah dipastikan beberapa minggu sebelum berakhirnya Liga. Bayern Munchen akan ditemani Dortmund, Leverkusen, dan RB Leipzig untuk mengarungi Liga Champions musim depan.
Di Liga Eropa ada Union Berlin dan Freiburg. Sementara playoff untuk bertahan di Bundesliga ada Hertha Berlin yang akan bertemu dengan Hamburg. Degradasi ke Bundesliga 2 itu Bielefeld dan Greuther Fürth. Nah, Munchen ini fakta menariknya di 2021-2022, Munchen memastikan gelar ke-9 kalinya secara berturut-turut. Tak terkalahkan di 9 musim berturut-turut. Semoga nanti musim depan ada perlawanan lah minimal. Leipzig sendiri mendapatkan perlawanan di musim ini, hanya mampu finish di peringkat keempat ya. Hanya Bochum yang bertahan di Bundesliga setelah promosi musim lalu, dan Bochum musim ini berada di peringkat 13. Sementara Greuther Fürth harus kembali mengarungi Bundesliga 2 musim depan bersama Bielefeld. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, playoff akan diadakan dipertemukan antara Hertha Berlin melawan dengan Hamburg SV. Sebagai tambahan, ada di Liga Turki itu ada juaranya adalah Trabzonspor, juara musim 2021-2022, akan bersama Fenerbahce mengarungi Liga Champions musim depan. Sementara yang terdegradasi adalah Rizespor, Altay, Göztepe dan Yeni Malatya. Liga Skotlandia kita tahu Celtic sudah juara, memastikan juara, akan bersama Rangers di Liga Champions musim depan. Liga Eropa ada Hertha, playoff relegation ada St. Johnstone, sementara degradasi ada Dundee. Liga Portugal kita tahu sudah memastikan gelar juga. Juara 2021-2022 nya adalah Porto. Porto akan ditemani Sporting Lisbon dan Benfica untuk mengarungi Liga Champions. Sementara playoff relegation ada Moreirense. Moreirense akan playoff. Dan degradasi sudah dipastikan adalah Tondela dan Belenenses. Itu beberapa update Liga Eropa, beberapa liga negara-negara Eropa ya. Selamat kepada yang juara dan selamat kepada yang belum juara dan masih berjuang untuk solid. Mungkin musim depan bisa mengarungi liga lebih baik, solid dan konsisten. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah.